Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua RW 9 Kelurahan Purwapada dan yang terhormat pengurus Masjid Raya Sarwa beserta jajarannya, dan yang terhormat Bapak-bapak Ketua RT 1 sampai 5, dan yang terhormat Bapak Ibu tokoh masyarakat, Ibu Masjid Taklim, dan yang terhormat Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam acara tabligh akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Selanjutnya, acara yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, dan acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Alfirazawa. Kepada Ananda dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Selanjutnya tabligh akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah oleh Bapak Ustadz Mulyadi Khatib Marajo SAG. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujungnya paling pendek. Di awal lain kali, di ujung nggak tahu apa tewa. Awal ulang lagi bapak dan bu bisa makan, namanya tabligh akbar. Kalau tabligh akbar tuh besar, besar tuh semangat apa besar belum ya? Lain mau ulang sekali lagi bapak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan
wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, dan hendaklah masing-masing dirimu untuk senantiasa melakukan persiapan guna mengetahui sejauh mana persiapan yang kamu miliki untuk kebutuhan kamu di hari esok. Bertakwalah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Hendak kamu cemas, khawatir meninggalkan di belakangmu generasi-generasi yang lemah, yang kamu khawatir akan kesejahteraan mereka, maka bertakwalah kamu kepada Allah, dan selalulah berkata dengan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang pertama surat Al-Hasyr ayat yang ke-18, dan kedua surat An-Nisa ayat yang ke-9. Yang sama-sama kita hormati rangkap tanya tuh Ketua RW 09 iyo Pulau, Ketua Pengurus Masjid iyo apa? Pembina. Oh, pembina dari pembina Masjid Ansarullah iyo Pulau. Kemudian beserta seluruh mungkin RT-RT, Bapak Ibu Ketua RT di lingkungan RW 9. Kemudian Bapak Ibu Ketua dan anggota kepengurusan Masjid Raya Ansarullah teristimewa kepada Ustadz itu yang kece Pak Pembina tadi, walaupun dalam segi finansial kecil, minim, dan itulah nasib bahwa orang-orang yang berjuang di jalan Allah tuh kadang-kadang dianggap malaikat, dianggap malaikat, sehingga minim, namun bukan mematahkan semangat, dan alhamdulillah bisa mengadakan khatam Quran kok. Insyaallah di Speko sesudah acara aku minta ketua Pak Ustaz untuk wawancara karena kebetulan aku perlu ada media untuk menyemarakkan, yaitu Baitul Arafah Channel. Pak Agus Riyadi tahu. Itu dalam rangka berwawancara. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu orang tua murid, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, teristimewa kepada anak-anak kita yang hadir pada kesempatan ini. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang peringatan yang pertama 1 Muharram dan yang kedua khatam anak-anak kita. Puji dan syukur mari sama-sama kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih Allah berikan kepada awak sehingga awak bisa berkumpul di siko. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa nan wak karajokan ko, apa nan wak pabue ko, indak mengantarkan awak kepada ahli-ahli neraka. Karena memang ada, mohon maaf, ada sebahagian dari pendapat kawan-kawan awak, kalau menyambut tahun baru Islam ataupun nuzul Quran ataupun Isra Mi'raj ataupun Maulid Nabi, inyo vonis sebagai salah satu perbuatan bid'ah. Lalu dia dalilkan hadis Nabi, memang sahih hadis Nabi itu. Apa kata Nabi? Bid'ah dolalah, dolalah finnar. Bid'ah adalah kesesatan. Kesesatan ujung-ujungnya adalah neraka jahanam. Bapak dan Ibu, kalau itu nang wak pahami, awak nang hadir risiko sadonya pasti masuk neraka. Tapi mudah-mudahan tidak Pak Bu. Karena ini sebuah ikhtiar awak, sebuah semangat awak. Guna apa? Kalau awak nang gaya-gaya kau ambo ajak untuk bermuhasabah. Tapi kalau anak-anak awak jauhkan dari hal-hal yang seperti ini, kita khawatirkan kelak mereka akan jauh dari agamanya. Bako baik Ustaz, iyo Bapak dan Ibu, di sekolah anak-anak dapat jam pelajaran pendidikan agama berjamnya.
Padahal Bu, 2 jam. Lalu datang ke masjid, datang ke musola, di siku habis maghrib atau di asar. Atau asar atau maghrib pada jam cuma. Paling lama 2 jam puluhnya. Itu nanti dapat di anak-anak awak. Lalu cara memperkenalkan mereka dengan hal-hal yang lain yang tentang sejarah umat Islam itu sendiri. Itulah wak lakukan dalam serangkaian peristiwa-peristiwa peringatan peristiwa-peristiwa hari-hari besar Islam. Melalui satu Muharram ko, biasa anak-anak apa besok beko apa silakan siap-siap ado beko hadiah. Untuk anak-anak Pak, kalau dapat menjawab beko apa nana Pak sampaikan, apa nana Pak tanya ketika di akhir Bapak ceramah beko. Lain nama? Insyaallah kita bagi-bagian beko. Joiko wak sabananya Bapak dan Ibu. Awak rangsa anak-anak awak untuk ke masjid. Awak rangsa anak-anak awak untuk ke rumah Allah Bapak. Jangan jadikan mohon maaf. Jangan jadikan rumah Allah itu sebagai ajang untuk tempat yang menakutkan untuk inyo. Tapi jadikan sebagai ajang untuk menyenangkan untuk inyo. Sebagai tempat untuk sangat-sangat sajuknya, sangat-sangat tenang tinggal di situ. Sangat-sangat tenang untuk duduk di situ. Lai tenang situ duduk. Alhamdulillah berarti lah mulai ada ruh-ruh keimanan di dalam dirinya. Karena memang kini ba'a anak-anak awak na'udzubillahi min zalik tawurannya, narkobanya, dan bahkan mohon maaf penyakitan ide di zaman Nabi Lut kini muncul pula. Siapa pelakunya lebih banyak daripada generasi muda. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kok ada nang berang jambu kok. Mungkin sado andil awak untuk itu. Andil waktu itu. Mohon maaf Pak Bu, tiba di rumah abah amak bacakak balik pakai. Anak tak tandang ke rumah. Lalu lari anak ke masjid. Tiba di masjid. Kami hari dulu. Oi, pengang kemari. Mairu saja kemari mah. Dia hari saja jadi kuncun lo balik. Lalu lari ke mana? Lari ke kawan-kawan. Duduk di geng-gengnya. Duduk di kawan-kawannya. Sabanta mungkin awal-awalnya duduk di tepi-tepi jalan. Sakamanta mau tahu. Timbul rasa nyaman, timbul rasa tenang. Lalu nyobao sakete. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi orang-orang yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Mudah-mudahan awak siko indah dan Bapak dan Ibu. Amin ya rabbal. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusallu 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bapak Ibu, Allah malaikat saja berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tidak mau berselawat? Nah, pada kesempatan aku ajak Bapak Ibu sadonyo, anak-anakmu sadonyo ini, coba wak ngaungkan masjid araya Ansarullah dengan bacaan salawat bersama-sama, sakare-kare mungkin, sehingga ngaung nyoko nampak taranga kalua bahwa tabligh akbar lai banyak orang yang datang. Lena mau salawat sama Rono. Salawat mana mudah-mudah saja. Salawat badar. Le apa salawat badar saudanya? Wah mulai sama-sama. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala
habibillah. Ulang sekali lagi. Sholat mudah-mudahan Bapak dan Ibu mulut yang basah dengan salawat ini, mulut yang memang basah dan hati yang nyaman dengan salawat ini, Allah golongkan kelak kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya nanti di yaumil kiamat. Amin amin ya rabbal. Kenapa penting syafaat? Kenapa penting pertolongan? Karena Bapak dan Ibu di yaumil kiamat besok ndak ada lainan bisa menolong awak. Seorang ayah ndak bisa menolong anak. Seorang istri ndak bisa minta bantuan kepada suaminya. Seorang anak ndak bisa minta tolong kepada ayah dan ibunya. Kita akan saling satu-satu lain, cuma saling-saling. Kita satu-satu orang saling akan mempertanggungjawabkan jawaban apa yang kita lakukan. Individu kita surang-surang nyawa. Ayah akan mempertanggungjawabkannya buat, ibu akan mempertanggungjawabkannya buat, anak pun akan mempertanggungjawabkannya buat. Ayah akan membantu dirinya seorang. Tapi Bapak dan Ibu, ini kelebihan umat Nabi Muhammad ketimbang umat-umat yang lain. Ada yang siap akan membantu kita, ada siap yang akan menolong kita. Bahkan Bapak dan Ibu, kita umat di akhir zaman ini adalah umat yang dirindukan oleh Rasulullah. Suatu ketika, mohon maaf Bapak dan Ibu, Rasulullah sedang duduk dengan sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, aku rindu dengan saudaraku. Aku rindu dengan saudaraku. Lalu Bapak dan Ibu, sahabat waktu itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami dekat dengan engkau? Bukankah kami selalu menyertai engkau? Bukankah kami selalu mengiringi engkau? Apalagi yang kau rindukan dengan kami? Apalagi yang kau kangenkan dengan kami? Olah, kata Rasulullah, tidak. Bukan dengan kalian aku rindu. Kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan yang aku rindukan saudaraku. Siapa saudaramu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Orang yang hidup jauh di zamanku. Dia tidak pernah bertemu denganku. Dia tidak pernah melihat wajahku. Dia tidak pernah mendengar suaraku. Tapi dia sami'na wa ata'na denganku. Itulah saudaraku. Dan mudah-mudahan awak nanti masuk saudara Nabi Muhammad itu Bapak dan Ibu. Amin lah sih. Kau tahu ngomong saya, doa mudah-mudahan jadi umat Nabi Muhammad yang dirindukan oleh Nabi Muhammad itu karena apa? Besok di hari kebangkitan, orang yang paling sibuk mencari umatnya hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuka cari ma umatku. Padahal Bapak dan Ibu
Orang yang pertama dijamin oleh Allah masuk surga adalah Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa, tapi orang yang pertama dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah adalah Nabi Muhammad. Kalau dia ingin selamat, dia langsung masuk surga langsung. Enggak, dia tunggu umatnya, dia cari umatnya, lah selamat kau umatnya sadunya. Nampak di yaumil mizan, ditimbang amalnya. Lalu nampak denyo mungkin saja ada amal keburukan nan gak baik ketimbang amal kebaikan awak. Nabi nampak itu umatnya, maka Nabi akan memberikan sorbannya, akan memberikan yang lekat di badannya, agar timbangan amal ibadah umatnya itu naik ke atas, sehingga dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Pak Bu, itu kegunaan selawat bukan untuk Nabi, tapi untuk kita sebagai orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ndak terasa awallah di tahun 1000 sampai puluh. Yo bae video ini, Pak. Peringatannya 1 Muharram lah 1447 lah harinan ke-30 tanya tuh Bapak dan Ibu, itulah waktu itu inyo baputa dengan kodratnya mulai dari waktu yang terkecil. Waktu terkecil nana Pak, detik baputa, tik 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 60 detik. Tanya tuh bukan detik namanya apa? Menit baputa dulu. Menit 60 menit. Tanya tuh waktu itu baru namanya menjadi jam berubah putar. Jam 20 jam. Anak mulai hari putar. Hari pun batuka indah hari mulai. Ada minggu patang sampai lagi disebut bulan. Tak kena capek ada dia mana. Ya minggu putar, minggu pun berputar. Minggu berganti menjadi bulan berputar. Len 2 balik bulan menjadi tahun berputar. Hun ala bara tahun nak peringati bang. Ibu nak bara tahun bu. Setiap tahun nak peringati nak. Apakah ini hanya sebuah ajang seremonial belaka atau memang ada membekas dalam hidup kita? Kalau hanya sekedar seremonial belaka, itu sesuatu hanya untuk ego. Kalau untuk ego mungkin dia seremonial belaka. Untuk anak-anak, untuk hanya mengingatkan bahwa Islam punya namanya tahunnya. Tahunnya namanya tahun Hijriah. Barang bulannya 2 balik bulan. Ada yang namanya Muharram, ada yang namanya Safar, ada yang namanya Rabiul Awal, ada namanya Rabiul Akhir, ada namanya Jumadil Awal, ada Jumadil Akhir, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Jadi pada bulan siap-siap deku ada soal. Tak apa-apa 2 balik bulan di dalam bulan itu ya. Bara mana-mana ada soal. Cik kebocoran cik soal. Nah, kisi-kisi soal. Nah, itu pertama. Kalau hanya untuk ingat itu saja Bapak dan Ibu. Hanya sekedar kita untuk ingat, oh itu kan kapan ditentukan tahun Hijriah itu? Ketika Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota sampai situ selesai. Ulah, itu saja ketahuan awak. Bahwa peristiwa hijrah itu sampai situ pengetahuan. Padahal sesungguhnya Bapak dan Ibu, apun nang kerajaan, apun
kalau nang lakukan apapun, mohon maaf Bapak dan Ibu. Jangankan peristiwa peringatan-peringatan seperti ini. Sholat bukan hanya sebatas ketika kita terpenuhi rukun dan syarat saja. Bapak itu Ustaz, yo, terpenuhi rukun dan syarat sholat, diterima sholat kita, iya. Tapi Allah tidak inginkan hanya itu. Apa jawaban Allah? Aqimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Dirikan sholat, karena sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Itu yang diinginkan Allah. Lalu peringatan suatu Muharram ini, pergantian tahun ini, sesungguhnya sebagai ajang kita untuk apa? Bukan hanya sekedar untuk mengenang-enang sejarah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu Bapak dan Ibu, tapi lebih kepada bagaimana kita, kemampuan kita melihat perjalanan kita di masa yang akan datang. Yang masa kemarin guna untuk mengetahui di masa yang akan datang. Bagai pengantar Ustaz tadi, hadis Nabi yang mengatakan orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin itu Ustaz, orang yang rugi. Sama hari kini nyoba, sama tahun kini jo tahun patang rugi. Lalu kalau yang paling parah lah, kalau lebih buruk lah tahun kemarin, tahun kini daripada hari kemarin, itu orang yang celaka kata Rasulullah. Lalu siapa orang yang beruntung itu? Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang tahun 1447 Hijriah ini lebih baik daripada hari kemarin. Ba'a calonnya wak bisa tahu. Ba'a rasanya bisa tahu patang-patang anak kerajokan. Tentu awak mengevaluasi yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan bermuhasabah diri. Artinya awak harus rajin calik kamari, jangan rajin calik sini. Harus rajin menunjuk ini, jangan rajin menunjuk sini. Harus rajin mengatukan ke sini, jangan rajin mengatukan ke sini. Itu maksudnya Bapak. Ada. Jangan rajin mengecek-ngecekan si pulan, rajin kecekan diri surang. Jangan rajin menunjuk salah si fulan, tapi rajin menunjuk salah surang. Ini yang diingatkan Allah di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-18 yang membacakan tadi. Ayat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Kemudian hendak masing-masing dirimu rajin melakukan evaluasi diri. Guna apa? Guna mengetahui sejauh mana bekal yang sudah kamu miliki untuk kebutuhan kamu di hari esok. Koindah, awak rajin meresi ulang, rajin mampakai cian, siku ada, banyak. Oh si anu tu model itu, oh si anu itu nanya kerajaannya, oh si anu itu nyapa gue, oh si anu tunjuk lori ke orang. Padahal Bapak dan Ibu, ketika satu telunjuk yang ditelunjukkan ke orang, ampe jari lama adok ke awak. Iyo atau indah? Iya atau indah bu? Satu telunjuk watalunjuan ke orang, ampe jari madok ke awak. Mohon maaf, awak kan lebih senang model itu kesian salah santiang benawan jadi. Aduh ibu-ibu nanpai barale macam gayanya. Le boleh mau contoh ibu-ibu macam gaya barale situ Pak Bo. Lai boleh.
Aduh ibu-ibu nan barale gaya model ibu seba. Nyoba lah sendang lagi, tapi selendang di siko, lalu rambut dinampakkan. Atau siapa jadi? Tahu atau siapa? Bobon. Lo kecil kawan, cali lah, parangnya. Ada tantu nak sadarnya diri atau siang lah nampak tapi baca lihat juga kurang alah naik aduh ibu-ibu nampai barale model iko di siko hanya putar di siko jamrut katulis cek kawan jadi itu percuma saya pakai jilbab rambut nampak alah panek-panek lah kame-kame pakai jilbab. Di utara sih kok. Ada apa bu itu? Oke cek kawan. Percuma saya pakai jilbab, dado. Kan iyo salah mas, iyo salah. Alah gaye, alah bauman, atau yang nggak nampak, kapalo dibaca dia juga kan. Rambut batutui, tapi jilbab laki tidak menutup salah iyo. Tapi bukan untuk dipakai cian. Salah iyo, tapi bukan untuk dipakai jangan. Salah iyo, tapi bukan untuk dibawa tangga orang. Dek gara-gara nyoba doso, awak pun Dek gara-gara nyoba salah, awak pun nikui salah. Lalu caranya Ustaz, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis. Nasihat menasihati dia dengan hak dan penuh kesabaran. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ba'a kok butuh bekal awak. Ba'a butuh percaya bekal melaksanakan ke depan. Karena memang kalau awak calik 1000 ampe ratui ampe 17 Hijriah. Mana lebih gadang daripada 1000 ampe ratui ampe puluhan 6. Mana gadang 1000 ampe ratui 7 ampe 100 ampe 6 ampe 7. 1000 ampe ratui ampe puluh 7. Iyo gadang. Tapi Bapak dan Ibu, gadang nominal tapi sesungguhnya jatah hidup kita semakin berkurang. Iyo atau tidak Pak? Semakin bertambah umur, semakin jatah hidup semakin berkurang. Semakin bertambah umur, semakin jatah kesempatan untuk beribadah kurang. Maka jangan kadang-kadang hati puluh bertambah umur kok. Kadang-kadang enggak, awak lah umur 60, awak lah umur 70, lalu tiba anak, tiba di sana, ama, apa, nenek, kakek, awak payah kasihan lah, maaf. Panjang umurnya, panjang umurnya. Iya panjang umur ada kok. Pendek. Dia nak mau tunjukan lagu nan untuk awak-awak nan 60-70 tahunan pokok untuk acara-acara itu. Lain nak mau tunjukan. Lagu bila Israel datang memanggil jasad di serem benar Ustaz. Jadi ada nak lagu pasar umum. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, aku kan tidak ada nampak sekarang. Jadi apa panjang umurnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan ingin izin mati. Perjalanan hidup ini singkat sesungguhnya. Kalau boleh aku mengumpamakan Bapak dan Ibu, kita seperti orang yang sedang berlari maraton 100 kilo. Start 1 kilo lari, tak ditembak orang, lari kancang-kancang. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo, 8 kilo.
bara kilo lain nanti enggak? Masih 10 kilo atau bara nanti enggak? 2 kilo. 8 kilo tinggal 2 kilo. 2 kilo sempit lainnya. Kamako pakancang lari. Kalau semakin lembek lari, awak tinggal di orang. Artinya apa? Semakin sempit untuk berbuat, perbanyak beribadah. Perbanyak dekatkan diri dengan Allah. Pak Bu, Nabi mengatakan jarak hidup di dunia ke seperti azan dan pendek atau panjang Bu? Kalau boleh Ambo mengumpamakan bola Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tidak salah mengumpamakan. Awak jarak awak hidup tak lebih dan tak bukan hanya antara perut ibu dan perut bumi. Hanya antara perut ibu dan perut batu anak batu. Cobi ngobut rino inoan Pak. Awak star ketika keluar dari pari syahadat, kecuali Nabi Adam alaihissalam dan Siti. Selebihan star wak sama cuma dari pari ibu. Finishnya kapan? Akhirnya kapan? Ketika kita masuk ke perut bumi. Bapak dan Ibu, koklah masuk ke perut bumi. Bekal na ado sio-sio. Ambo tadi ada pengurus mengatakan ada tanah di sini. Berapa meter Pak? 250 Pak. 250. Lain namun ambo tujuan Bapak dan Ibu bekal abadi untuk awak bawa di suatu sampai masuk kuburan. Akhir Rasulullah, iza mata ibnu Adam yang koto amalihi illa min salasin. Jika mati anak cucu Adam, akan terputus segala amal ibadahnya kecuali 3 hal yang tidak akan Allah putus-putuskan. Pertama sekali di baris pertama kunan kini itu Pak, tunan kadibali itu di baris pertama yang jaminan Rasul yang tidak akan Allah putus-putuskan. Apa itu? Sedekah jadi rugi. Alhamdulillah ada pengurus punya program akan tangguh rapi. Iku adalah pengurus sedang membawa Bapak dan Ibu, mengajak Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan amal nanda akan pernah Allah putus-putuskan. Abu mengumpamakan Pak Bu, kok tonggak lo, bangsa simin ya lo. Adakah 10 sak? Mungkin. Tidak banyak-banyak Bapak Ibu satu orang. 1 sendok simin saja. Itu nanti apa tadi? 1 sendok simin saja Bapak Ibu satu. Insya Allah Allah akan hadirkan itu. Oh Ibu dalam kondisi ekonomi yang parah mungkin. Jadi. Dalam ekonomi yang sulit jadi. Oke. Iyo. Tidak ada P3 5.000. Tadi. Nah ada P3 10.000. Agihan. Ya mungkin gini. Iya nama. Anak mau bikin apa anak mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah andil awak, persiapan awak, bekal awak. Ada peringatan Nabi, Pak Bu, kepada Abu Zar. Mudah-mudahan Iko bisa puluh renung-renungkan. Kece Nabi kepada Abu Zar sampai jam berapa? Jam boleh? Lek talo? Dia sawana talo? Anggota talo orang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada peringatan Nabi kepada Abu Zar. Ya Abu Zar, hai Abu Zar, jadi di safina bahru amik, wa firzina fa inna safara ba'id. Wa aklim hamulah fa inna tariqul mukhawaf wa ikhlas fil amal fa inna naqiq wal masyur. Hai Abu Zar, perbaharui kapalmu karena kamu akan mengalami lautan yang sangat luas.
Hai Abu Zar, perbanyak bekalmu, karena kamu nanti akan melalui perjalanan yang sangat-sangat panjang. Hai Abu Zar, kurangi bebanmu, karena kamu nanti akan menghadapi perjuangan yang sangat-sangat berat. Hai Abu Zar, ikhlaslah kamu dalam beramal, karena ada yang maha menilik dan maha memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Bapak dan Ibu, peringatan Nabi kepada Abu Zar ikon yang kau bahas dalam peringatan 1 Muharram. Kata Nabi kepada Abu Zar, hai Abu Zar, perbarui kapalmu, karena kamu akan mengalami lautan yang sangat-sangat luas. Apa kasih Nabi kepada? Inilah nama peringatan kini. Selalu perbaharui apa yang kita lakukan. Kemana? Kepada arah yang lebih baik. Terutama adalah pondasi awal-awal. Apa pondasi awal-awal? Iman pondasi awal. Labaran, kadang-kadang itu kisi yang kedua. Pondasi awal adalah iman. Dan iman nih yang harus kita senantiasa perbaharui. Kita lakukan perbaikan. Setiap tahun perubahan tahun ini harusnya sebagai ajang buat kita memperbaharui iman kita itu. Memperbaharui keyakinan kita itu. Meningkatkan. Karena ini pondasi awal. Pak, Bu, tadi kecil pengurus, Bapak dan Ibu diminta untuk membantu membangun tanah. Kalau tanpa iman yang kuat, ia kasabana, ia sabana kecil start itu. Kalau lama meninggal besok, ia katibo amal de kawak tarik. Ketika kalau masuk ke dalam kubur itu, ia kasabananya tibo kawak tu. Kalau Jawa ambo, kalau logika nggak bisa Pak. Sebab abulun balik dari sini ada Bapak Ibu nang balik dari sini kok? Alun. Nang sebab nang apa itu nggak ada balik Pak. Lu nado balik sampai kok ada nyawa kampanye Pak. Sampai kini pun coba lagi na WA nak dalam Jawa aja. Lalu Pak, yang di sini yang membenarkan apa kata Nabi itu di sini iman. Kenapa pentingnya iman? Kata Nabi, karena lautan yang kamu lalui itu luas ya Abu Zar. Lautan itu apa? Dunia. Dunia ini seperti air laut. Semakin diminum, semakin haus. Dapat cie, ingin duo. Dapat oto cie, ingin dapat oto. Ingin rumah duo, dapat rumah duo, ingin rumah tiga. Dapat bini cie, ingin cie ini apa? Jangan barok. Segala sesuatu itu dunianya dia haus dan haus. Baitulah, sehingga kadang-kadang ada cari orang. Allah dapat inyo jabatan, ingin anak dapat jabatan. Lah dapat anak jabatan, ingin besan dapat jabatan. Allah dapat besan dapat jabatan, ingin menantu dapat jabatan. Allah dapat menantu dapat jabatan, ingin pula cucu disiapkan untuk mendapat. Ada orang begitu. Jadi sabulong. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dunia. Maka konsep menghadapi itu adalah iman. Kalaulah iman kuat kok Pak Bu, salat insyaallah kan kita perbaharui. Kalaulah iman kuat, semangat berinfak pasti perbaharui. Tapi kalau iman lama, nanti pakai infak kok hadis saya. Senyum sedekah. Senyum. Le pernah dengar hadis senyum sedekah tu?
Tapi itu sananya praktekan. Sengko tibo celengan tadi di mukonya. Dia kata dia iman tu lama. Piti atau dalam saku, tapi tak kanar. Biko balik rokok barang balik kopi barang Pak, Bu, kopi rokok tu sabung koi barang ribu ada berapa? Ada 30. Lain. Kurangi sabatang kira-kira lain bisa. Nah. Sabatang tu impaan kamari, bukan rokok piti rokok anak kawalian tadi itu impaan kamari, itu bisu anak kabau, tapi nanti maka tu kan hilang Tapi nang sabatang bapak ibu impaan, bapak ibu ada rokok. Bapak impaan tadi itu, insya Allah sampai akan menjadi amal doa. Kalau dengan iman, kalau tidak dengan iman tak akan dapat. Itu yang pertama nasihat Nabi kepada Abu Zar. Yang kedua, hai Abu Zar, perbanyak bekalmu. Perbanyak bekalmu, karena nanti dalam perjalanan yang kamu akan menghadapi perjalanan yang panjang. Bapak Ibu, itu ada ingin Nabi dalam Allah di dalam surat Al-Hasyr tadi ayat 18, kisi-kisi yang ketiga. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah ingatkan itu agar kita mau mempersiapkan bekal, mencari bekal bekal dan persiapan untuk kebutuhan kita di hari esok. Karena hari esok itulah sesungguhnya hidup kita. Di dunia kita cuma sementara. Di dunia cuma tempat kita singgah. Di dunia cuma tempat kita untuk kecewa. Al-Imam Al-Ghazali hanyalah seperti kita sedang berada di dermaga. Maka selagi masih di dunia ini, persiapkan bekal. Persiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Bekal ibadah, iya. Alhamdulillah. Abdi Abo nyampaikan pula, ada bekal yang juga kan panjang. Ini anak-anak awak. Ini bekal awak. Ini bekal awak. Awak khatamkannya kini. Anak-anak apa? Hello. Hello. Nah, doa hai sekolah. Kalau hello ke siapa? Hai awak deh. Hello. Hai. Hello. Hai hai hai. Khatam bukan berarti pakai cepat ketua tadi berhenti, tidak. Bro, anak-anak awak jangan diberhentian mengaji bu. Iko bekal awak bu. Lah yakin ibu, jo sholat awak tu keselamat bu. Lah yakin bu, alun-alun yakin dah dapat. Jo puasa awak lah yakin awak keselamat. Alun yakin dapat. Ada riwayat Pak, mohon maaf, mudah-mudahan tidak itu awak. Ada seorang laki-laki yang kata Rasulullah selangkah lagi kakinya masuk ke dalam surganya Allah. Dalam hadis lain mengatakan orang tua, tadi disebutkan hadisnya sebagai laki-laki. Ada orang tua yang selangkah lagi kakinya akan masuk ke dalam surganya Allah. Mohon maaf Pak. Tapi dipanggil oleh malaikat. Hai pulang ke sini lagi menghadap mahkamahnya Allah. Kenapa? Karena ini anak kita ini sedang dihisab oleh Allah. Anak kita sedang ditanya oleh Allah. Hei pulang, kenapa kau tak sholat? Ayah saya tidak pernah mengajarkan aku cara menyembahmu ya Allah. Hai pulang, kenapa kau tak baca Quran? Kenapa kau tak baca kitabku? Ayah pun tak pernah menunjukkan bagaimana cara bacanya itu. Bapak dan Ibu, dalam riwayat itu, orang tua dan anaknya sama-sama Allah lemparkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah min. Karena apa? Karena kita sia-siakan. Wajar Allah ingatkan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum.
Hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Maka momen dari khatam Quran ini adalah momen untuk bapak dan ibu mengingatkan bapak ibu punya tanggung jawab besar untuk menyelamatkan mereka. Mereka akan bapak ibu tentukan adalah oleh bapak dan ibu menentukannya, bukan Pak Ustaz. Alhamdulillah, kini insya Allah lah do TKA Ustaz. Alhamdulillah. Lah barangkali lah orang. Apa alhamdulillah. Payung TKA, tak payung MDTW, insya Allah baru kita keluar di tahun ajaran kini. Dan alhamdulillah di sekolah dikeluarkan. Bapak dan Ibu, apa gunanya anak-anak kita? Karena mohon maaf, perda yang lampau itu cuma mewajibkan sampai tingkat SMP. Tujuannya ESD sampai SD. Tujuannya memang baik untuk anak-anak wako bisa mengaji, namun mengaji, tapi ujung-ujungnya terfokus pemahaman ke orang tua, terfokus pemahaman ke anak-anak. Kalaulah sudah khatam di SD, indak lain yang buang karena ndak butuh lain ijazah. Kalau dulu mau masih tekanannya Pak, lah SMA, ala kuliah masih ngaji nak. Karena dulu lu nado aturan itu loh. Tapi aturan itu rancang, tapi ada kelemahannya karena hanya terikat sampai di situ. Nah, kini ditingkatkan oleh Pak Wakwa kini. Anak-anak SMP wajib pula lagi untuk masuk kepada TKA untuk tingkat TPQ dan MDTW untuk tingkat MDTA. Dan Bapak dan Ibu, kalau untuk TPQ dan TKA, ijazah anak-anak Wakwa untuk melanjutkan ke SMP. Tapi Bapak dan Ibu, saran aku balik lagi batu ijazah anak TKA, ijazah anak MDTW yang setingkat SMP itu beko pagunonya untuk untuk anak-anak wako ikut ujian akhir SMP. Anak ayo lo. Kalau waktu di SD untuk di SMP bisa lah main-main. Baik ke swasta, baik ke kau bisa lah dimain-mainkan mungkin. Tapi ketika masih di sekolah yang sama, di sekolah itu inyo diminta beko. Kalau kau ikut ujian akhir, ijazah MDTW atau MDA. Untuk ujian akhir TPQ, kemana ijazah TKA untuk TPQ? Ditanya besok. Bakok segitu benar tempo menerapkan itu. Menolong Bapak dan Ibu sadanya sebenarnya. Gunanya karena Bapak dan Ibu menyelamatkan mereka, tanggung jawab kita bersama. Apalagi lanjutan hadis yang membacakan tadi. Iza mata ibnu Adam yang koto amalehi ilan min salasin. Jika mati anak cucu Adam akan terputus segala amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Pertama tadi sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang fa'ubih, yang ketiga wa walidun sholihan yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini bekal Bapak Ibu sebenarnya, ini bekal orang tua awak sedunia. Anak-anak awak lah yang akan mendoakan awak. Bapak dan Ibu, dalam sebuah riwayat, mudah-mudahan termotivasi Bapak dan Ibu sedunia. Akhirnya Nabi ketika di dunia ini ada seorang anak yang berdoa, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, dan sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Bapak dan Ibu, akhirnya Nabi, andai kata mayat kita, andai kata kita di alam barzakh sedang mendapatkan azab Allah,
sedang mendapatkan azab dari malaikat Munkar dan Nakir. Maka Allah, hai Munkar Nakir, hentikan dulu azabmu. Hentikan dulu azabmu untuk si fulana itu, untuk ibu-ibu, atau untuk si fulan itu, untuk apa-apa. Karena apa? Karena ada anaknya di dunia sedang mendoakan dia. Allahumma firli warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah akan hentikan. Maka kau ketika merenung-renungkan hadis itu Pak Bu, takana pitatah orang gaya awak, pitatah orang gaya awak. Banyak anak, banyak rezeki. Ternyata disimpan rezekinya Pak. Bukan hanya di dunia ini saja rezekinya ternyata. Ketika banyak anak yang kita tinggalkan di dunia ini, dan anak-anak yang kita tinggalkan itu adalah anak-anak yang soleh, dia akan setiap waktu 10 anak, 8 anak, 5 anak, 7 anak, 3 anak yang kita tinggalkan, dia akan bergantian memohon kepada Allah, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah akan langsung alirkan itu. Allah akan langsung sampaikan. Allah langsung akan berikan kepada siapa? Kepada kita, orang tuanya. Maka alhamdulillah disiko diadukan motivasi anak-anak wa dengan khatam Quran ko. Mudah-mudahan ko sebagai sarana untuk menjadi kalian adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, dan mudah-mudahan ini menjadi sebagai ajang buat kita merenungkan diri, dan mudah-mudahan itu tidak kita alami. Bapak Ibu, ada sebuah kisah. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Ada seorang ibu-ibu nan menggadangkan anak sebanyak 7 orang. Karena memang si bungsu ketika umur 3 tahun abah meninggal dunia. Itu kelebihan daripada orang tua kita apa ibu-ibu di Sumatera Barat atau di Minangkabau. Kalau abah meninggal biasanya anak tak kamihan. Iyo atau tidak Bu? Udah itu semuanya. Kalau kalau ibu-ibu nan meninggal, de apa-apa biasanya anak tak kamihan tidak? Iya Pak. Lah iya Bapak. Oh, tak jarang mana Pak. Aku 7-7-nya tak kamihan, alhamdulillah. Singkat cerita, gadang sadonya. Menjadi orang sadonya. Jadi orang bukan dalam arti kalau jadi orang sadonya. Dalam artian memang posisinya. Nan gadang lah menjabat di Jakarta. Beko 2 orang ada di daerah Bandung. Ada pula beko di daerah Surabaya. Ada beko menjabat di daerah Makassar. Ada pula beko si bungsu tadi nan ketika umur 3 tahun ditinggal apa? Menjabat pula di kota Pekanbaru. Dake atau nak dake di kota Padang? Dake. Nah, Bapak dan Ibu singkat cerita. Lalu Bapak Ibu, anak kolah gadang lamaran tahu sadono, amak tinggal Yosia di kampung, jo anak etek. Anak etek nan mangamihan, anak etek nan merawat, sehingga katiko ibu tulah sakit-sakitan, dibawa orang ke rumah sakit, walah ibu hidangan. Baik, apa sih saya ceritanya Bapak dan Ibu? Nampak lah sakit-sakit ama dibawa dia anak etek dari rumah sakit. Tiba di rumah sakit, pateleponlah kakak di Jakarta nang paling gadang. Dah, etek sakit dah. Bawa ke rumah sakit, jadi rumah sakit mana? Cari rumah sakit nang paling rancak yo. Lalu rawat ama ditampek VIP yo.
Nan surang siama di sinan, lalu duduk ayah unian satu sinan. Barabi ayah mak dia udah nama nanggung. Hebat na hebat. Lalu bapak dan ibu, singkat cerita ternyata itu sakit terakhir sang ibu. Amak lah mulai angok cie-cie. Lalu ditelepon pulau kada Jakarta tu lagi. Dah, ete lah mulai angoknya cie-cie dah. Lalu iya dah, pulang lah udah dah. Dia udah tak bisa pulang lo dah. Cucu boda telepon pulang di Bandung lo. Ditelepon dan Bandung tak bisa pulang. Ditelepon dan Surabaya tak bisa pulang. Ditelepon dan Makassar tak bisa pulang. Ditelepon dan paling kaki di mana nih? Di Pekanbaru tak bisa pulang. Amak lah saki-saki, amok lah mulai cie-cie. Indah bisa pulang. Bapak dan Ibu, singkat cerita lagi, lalu ternyata sang ibu tuh meninggal dunia. Innalillahi inna ilaihi rajiun. Lalu bapak bu ditelepon dan ke Jakarta, dah pulanglah dah, telah dah, dolah dah, oh dedi, udah dah bisa pulang loh dodi. Karena udah sedang bare-bare nyoba tadi. Cucu udah telepon dulu kanan Bandung tuh diteleponan ke Bandung, tidak bisa pulang juga Surabaya aja dapat. Diteleponan ke Surabaya, indah aduh jualan bisa pulang. Ditelepon ke Makassar, indah pulau bisa pulang. Dan terakhir ditelepon ke Pekan, bisa pulang. Alhamdulillah bisa pulang. Tapi yang miris di sini Bekopan. Ketika penyelenggaraan jenazah dipanggil nan bungsu tadi, tolong bawa angke amak naik ke pemandian. Bawa amak ke pemandian angke bersama-sama. Kecek nan bungsu tu. Taruh salah nan lain mak. Abu Karajogo kok disuruh deh udah untuk mendokumentasian. Abu dokumentasi. Lalu dokumentasinya Pak Bu. Kalau dulu kini kan di HP. Itu tujuh handicap namanya. Itu tujuh Karajogo. Dikatiko amak diangkat ke kamar mandi pemandian. Inyo mandi keman. Katiko ama dilakian baju terakhir, inyo punan main keman Pak Bu dan paling parah dan mudah-mudahan itu nak alami. Batanya bos bapak dan ibu. Katiko mayat kadisolatkan orang, siapa yang paling berhak menjadi imam? Anak laki-laki yang berhak menjadi imam. Dia yang menjadi imam. Ketika disuruh dia orang, disuruh dia mama, ajawe anak tukang doku. Saya mohon maaf Pak, jangankan untuk menjadi imam, menyolatkan arang daiknya saja ndak satu. Di mana tagak di paling belakang agar ajonyo kameramen tak berbayar menjadi televisi yang tak ada stasiunnya. Itu nanyo karajuan rekam tarik. Karena apa? Karena waktu mengisi daduana awak. Lupa waktu membawa anak waktu menyelamatkan anak. Anak adalah khatam. Khatam hanya adalah kecil Ustaz tadi cuma seremonial. Khatam memang seremonial. Khatam bukan berarti kalian habis berakhir di sini, bukan. Tapi kelanjutan pendidikan keagamaan mereka harus Bapak Ibu perhatikan. Dan paling ngari dan paling ngopo Pak Bu. Katiko amak kadimasuan urang ke dalam kubur. Nyo jawe de urang di dalam kubur seharusnya inyo nan
masuk ke dalam kubur tu, inyo nan malapian kain kapan namanya, inyo nan lagian bantah-bantah maknya, tapi bukan inyo nan karajo, orang lain nan karajo, nan inyo cuma asik mendokumentasikan itu saja. Aduh, anak-anak itu zaman kini, aduh bu, pernah tak cari? Pak bu, cari di media-media sosial. Ketika amaknya sakaratul maut, ketika abaknya sakaratul maut, karajonyo. Hey guys, amamu sakaratul maut guys. Tolong doanya guys, biar amakmu dalam keadaan husnul khotimah guys. Ianya basal firia, amaknya sedang sakaratul maut. Inya basal firia, abaknya sedang sakaratul maut. Padahal ada tugas yang mutlak pula ketika ayah dan amaknya sakaratul maut adalah mental tingkat kalimat la ilaha illallah. Itu sebenarnya. Aku ingat bahasa firia, pret. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkanlah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mampu mempersiapkan. Halal satu Muharram bukan berarti adalah hanya sekedar seremonial, tahu tahun baru Islam ada, tahu bulan-bulan Islam ada, tahu sejarahnya melalui peristiwa hijrahnya Nabi ada, tapi bukan hanya sekedar itu. Bagaimana kita mempersiapkan bekal, terutama bekal amal dan bekal anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan anak-anak kataku menyebabkan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Baik, terakhir. Soal kisi-kisi nyampe dia tak? Cie, 2, 3, ampe. Pas. Oke? Nah, ampe gua kisi-kisi nyampe tadi. Siapa tunjuk tangan? Ibu-ibu ini Allah. Anak-anak maksud ibu-ibu. Oke Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Soal yang pertama, kisinya tadi, surat apa yang menyuruhkan kita untuk mempersiapkan bekal? Hah? Kasih tadi lagi Bu, bocoran tadi lah. Oke, nan kedua. Soal yang kedua, coba sebutkan bulan-bulan di tahun Hijriah. Hijrah dari mana ke mana Nabi Muhammad sehingga terhitung daripada 1 Muharram. Mekah ke Madinah, dekat Solo. Pecielo. Gagalo, dah. Soal yang kedua, apa nama masuk ke kisi-kisi jalan siapa nama Ustaz menceramah? Harus nakok lah. Ayo. Lah. Ini dimasuk ke kisi-kisi bantu. Aku ya tahu. Nampak yang baru cari dia. Kok peliang adu itu capek lah. Oke. Siapa nama kepala TPQ? Nanti nama isi. Isi itu kan. Asia? Hah? Iya tuh. Ada dia. Iya tuh. Tak ada. Ada, orang punya nama lah. Ayo. Nah, itu sekarang kau. Tuh. Nah, PD tu, SMP tu. Oke. 2, 3.
Aceh lain. Aduh. Kamarnya. Boleh dari belakang dari dulu. Ah lah. Ini soalnya balik lah. Lah dari belakang lah. Nah, soal terakhir dan seluruh coba sebutkan nama anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi. Nah, itu lagu itu. Oke, lah, mantap. Siap. Laki-laki ya sebenarnya. Oke. Pintar laki-laki. Yang lalu. Mudah-mudahan yang soleh ya, soleha. Oke. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf kok dalam gaya apa penyampaian. Model orang yang paling santiang, model orang yang paling hebat, mak hari-hari suara makarya-karyan. Gunung ari-ari di dalam pada urangan di luar. Bapak ketemu kamari ya. Nah, jadi kok dalam gaya penyampaian tak singgung Bapak Ibu siko sadonyo. Ambo ya mohon maaf nan sebesar-besarnya. Le memaafkan nama Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Tapi kok ada nan tak singgung baik kajian Bu. Ambo yang minta maaf. Berarti orang masih nak pasang di tengah jalan. Kalau tagak tengah jalan ya entah. Bapak tengah jalan. Dan apa betul apa nama mau sampaikan itu hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamain boy kau wah. Terima kasih kepada